Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pada perjalanan hidup ini, seringkali kita merasa terbebani oleh berbagai masalah dan tanggung jawab yang menumpuk. Namun dalam kegelapan tantangan, terdapat cahaya harapan yang selalu bersinar ayat kepercayaan kepada Allah. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 10 cara untuk menyerahkan segala urusan kepadanya, agar kita tidak merasa lelah dan terbebani. Mari kita bersama-sama menggali hikmah dan petunjuk yang dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, dalam menyerahkan urusan kepada Allah agar tidak merasa lelah, adalah dengan berdoa dengan ikhlas. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, mengingatkan kita akan dekatnya Allah kepada hambanya yang berdoa dengan ikhlas. Firman-Nya yang mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya, memberikan harapan yang besar bagi setiap orang yang beriman. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya doa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahkan menyatakan bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Ulama seperti Imam Ghazali menegaskan bahwa keikhlasan dalam doa adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikannya sebuah sarana spiritual yang kuat dalam menyongsong segala cobaan hidup. Doa yang tulus dan ikhlas memperlihatkan bahwa kita meletakkan segala kepercayaan dan harapan hanya kepadanya, sehingga kita menjadi lebih tenang dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan cara yang terbaik. Dengan demikian, berdoa dengan ikhlas merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam proses menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kedua, setelah berdoa dengan ikhlas, langkah selanjutnya adalah menanamkan tawakal setelah berusaha. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3 mengajarkan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang bertawakal kepadanya. Firman-Nya ini mengandung janji bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengutip Nabi Muhammad yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan kemudian bertawakal kepada Allah. Nabi Muhammad berkata, "Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah." Perumpamaan tentang mengikat unta dan kemudian menyerahkan tawakal kepada Allah menggambarkan pentingnya mengambil langkah-langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari, namun pada saat yang bersamaan, melepas segala kekhawatiran dan hasil akhir kepada kehendak Allah yang maha bijaksana. Dengan menanamkan tawakal setelah berusaha, kita membuktikan kepatuhan dan keyakinan kita kepada Allah. Hal ini membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri, mengetahui bahwa hasil akhir dari segala usaha kita akan diatur dan ditentukan olehnya. Sehingga, tawakal menjadi salah satu kunci utama dalam proses menyerahkan segala urusan kepada Allah, mengingat bahwa kita hanyalah manusia yang lemah dan terbatas, sedangkan Allah adalah Sang Maha Kuasa yang memiliki segala kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya. Ketiga, dalam proses menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita perlu menerima takdir dengan lapang dada. Al-Quran Surat Al-Homar ayat 49 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah menurut takdir yang pasti. Ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita telah ditentukan oleh kehendak-Nya yang maha bijaksana. Pendapat dari kalangan sufi, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, menekankan bahwa salah satu tanda dari ketergantungan kita kepada amal adalah ketika kita mampu menerima kesalahan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita tanpa kehilangan harapan. Hal ini menegaskan bahwa bagian dari menyerahkan urusan kepada Allah adalah dengan sepenuh hati menerima setiap kejadian baik buruknya sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. Dengan menerima takdir dengan lapang dada, kita membebaskan diri dari beban kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Kita memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan Dia selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup,
serta menjadikan kita lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Keempat, salah satu cara untuk menyerahkan urusan kepada Allah adalah dengan melakukan istighfar. Al-Quran Surat Nuh ayat 10 mengajarkan kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah karena Dia adalah Maha Pengampun. Ini menunjukkan pentingnya mengakui kesalahan dan kelemahan kita, serta bertaubat kepadanya dalam rangka membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pendapat dari Imam Nawawi menegaskan bahwa istighfar tidak hanya sebagai sarana untuk memohon ampunan, tetapi juga membantu membersihkan hati dan memperkuat tawakal kepada Allah. Dengan melakukan istighfar, kita mengakui ketergantungan kita kepadanya, serta menguatkan keyakinan bahwa hanya dengan izinnya, segala urusan kita akan diatur dengan sebaik-baiknya. Melalui istighfar, kita merenungkan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, serta berusaha untuk memperbaiki diri. Ini merupakan langkah penting dalam proses menyerahkan diri kepada Allah, karena dengan membersihkan hati dari dosa-dosa, kita menjadi lebih dekat dengannya. Istighfar juga membantu kita untuk menjaga kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita menjadi lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang dari jalannya. Dengan demikian, istighfar tidak hanya menjadi bentuk permohonan ampunan, tetapi juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, serta menjadi landasan yang kokoh dalam menyongsong segala rintangan hidup. Kelima, salah satu cara yang efektif untuk menyerahkan urusan kepada Allah adalah dengan memperbanyak zikir. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 menekankan pentingnya mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan keberuntungan. Zikir merupakan cara untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah, mengingatnya dalam setiap langkah hidup kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menggambarkan perumpamaan antara orang yang mengingat Tuhan mereka dengan yang tidak, seperti perumpamaan antara orang hidup dan mati. Ini menunjukkan bahwa zikir adalah sumber kehidupan spiritual yang memberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Melalui zikir, kita mengingat kebesaran dan keagungan Allah, serta memperkuat kesadaran kita akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Zikir membantu kita untuk tetap fokus dan mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Allah, sehingga segala urusan dan tantangan yang kita hadapi menjadi lebih ringan, karena kita menyadari bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Dengan memperbanyak zikir, kita memperkuat tali silaturahmi dengan Allah dan membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Oleh karena itu, memperbanyak zikir merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam proses menyerahkan urusan kepada Allah, karena zikir adalah sarana untuk memperoleh ketenangan jiwa dan mendapatkan keberkahan darinya. Keenam, dalam menyerahkan urusan kepada Allah, penting untuk bersabar. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10 mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupi pahalanya tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan balasan yang besar dari Allah. Pendapat dari kalangan sufi, seperti yang disampaikan oleh Al-Hallaj, menegaskan bahwa kesabaran adalah rahasia antara Allah dan hambanya, dan hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang benar-benar mampu bersyukur dengan kesabaran. Bersabar bukanlah hal yang mudah, namun bersama dengan kesabaran, kita mampu melewati setiap cobaan dan ujian hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan. Dalam kesabaran, kita menemukan ketenangan dan kedamaian jiwa, meskipun dalam situasi yang sulit. Dengan bersabar, kita juga menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada kehendak Allah, sehingga menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, bersabar merupakan salah satu sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan menjadi bagian penting dalam proses menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketujuh, dalam menjalani proses menyerahkan urusan kepada Allah, penting untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 mengingatkan bahwa jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa rasa syukur merupakan kunci untuk memperoleh lebih banyak keberkahan dari Allah. Pengalaman spiritual yang sering diajarkan oleh ahli tasawuf juga menekankan pentingnya bersyukur sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersyukur dalam segala kondisi, kita menunjukkan penghargaan dan kepatuhan kita kepada kehendak Allah. Bahkan dalam kesulitan dan cobaan sekalipun,
Masih banyak hal yang dapat kita syukuri, seperti kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, serta kekuatan yang diberikan Allah untuk melewati setiap ujian. Rasa syukur membuka pintu rezeki dan keberkahan yang lebih besar dalam hidup kita, serta menjadikan kita lebih rendah hati dan penuh kasih kepada sesama. Kedelapan, dalam proses menyerahkan urusan kepada Allah, kita perlu menghindari keluh kesah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengajarkan bahwa Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Hal ini menegaskan pentingnya ketabahan dan menjauhi keluhan dalam menjalani kehidupan. Dengan menghindari keluh kesah, kita menunjukkan kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Kita memahami bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya yang maha bijaksana, dan dengan demikian, kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Ketabahan dan kesabaran kita dalam menghadapi segala rintangan juga menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada kehendak Allah. Dengan menjauhi keluh kesah, kita menjaga hati kita tetap tenang dan fokus pada solusi, daripada terjebak dalam negativitas yang tidak produktif. Oleh karena itu, menghindari keluh kesah merupakan langkah penting dalam proses menyerahkan urusan kepada Allah, karena dengan sikap yang teguh dan tabah, kita mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan keberkahan serta kecintaannya yang tak terhingga. 9. Dalam menyerahkan urusan kepada Allah, penting untuk mengkonsolidasikan niat kita. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya. Ini menekankan pentingnya niat yang tulus dan murni dalam setiap tindakan kita, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi terkemuka, menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengkonsolidasikan niat kita, kita memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dijalankan dengan tujuan yang benar dan untuk memperoleh ridho Allah semata. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada kebaikan dan ketulusan dalam segala hal yang kita lakukan, serta menjadikan setiap tindakan sebagai ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Dengan memurnikan niat kita, kita juga menghindari kecenderungan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia, dan mengingatkan diri kita bahwa hanya Allah yang layak untuk diibadahi. Oleh karena itu, mengkonsolidasikan niat merupakan langkah penting dalam proses menyerahkan urusan kepada Allah, karena dengan niat yang tulus, setiap tindakan kita menjadi lebih bernilai di sisinya, dan kita mendekatkan diri kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh. Terakhir, dalam menyerahkan urusan kepada Allah, penting untuk menjauhi keserakahan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 mengajarkan kita untuk memberikan hak yang sepatutnya kepada kerabat, miskin, dan orang yang dalam perjalanan, sambil menegaskan agar kita tidak memboroskan harta secara berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dan moderasi dalam pengeluaran, serta menolak sifat keserakahan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendapat dari ilmu psikologi modern juga menegaskan bahwa keserakahan dan keinginan berlebihan dapat menimbulkan stres dan ketidakpuasan, yang menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam Islam. Dengan menjauhi keserakahan, kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan untuk memanfaatkannya dengan bijak. Kita menyadari bahwa kekayaan dan harta benda hanyalah titipan dari Allah, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan menahan diri dari godaan keserakahan, kita menjaga hati dan jiwa kita tetap tenang dan damai, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap yang penuh kesederhanaan dan tawadhu. Oleh karena itu, menjauhi keserakahan merupakan langkah terakhir, namun tidak kalah penting dalam proses menyerahkan urusan kepada Allah, karena dengan sikap yang rendah hati dan penuh keseimbangan, kita mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan darinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.